Baik, kita mulai untuk pertemuan 11 ya, dan juga nanti ada pertemuan 12 yaitu pengolahan data survei GNSS. Baik, kita lanjut. Apa itu outlier? Adalah data pengamatan yang secara statistik dianggap tidak sesuai ya, dengan data pengamatan lainnya dalam satu seri. Hal ini terjadi karena kesalahan besar atau blunder pada data pengamatan atau semacam gangguan mendadak yang mempengaruhi kinerja dari sistem pengukuran. Outlier adalah residual dari data pengamatan yang berdasarkan uji statistik tertentu tidak memenuhi asumsi yang digunakan. Nah, ini ada contoh gambaran, ada outlier di grafik bawah itu. Dia ada seperti lompatan gitu ya, grafik lompatan, dia tidak seperti data pengamatan yang lainnya. Kemudian outlier ini bisa dideteksi gitu ya, berbasis pada asumsi bahwa kesalahan yang sebenarnya mempunyai distribusi normal, dan ada parameter populasi atau harga rata-rata dan variansi yang terkait dengan residual dari data ukuran umumnya tidak diketahui. Oleh sebab itu, penggunaan distribusi normal secara langsung dalam proses pendeteksian outlier umumnya tidak dapat dilakukan. Distribusi student ini sebagai salah satu alternatif di samping distribusi normal atau distribusi T istilahnya. Standardization adalah pendesainan statistik yang tidak tergantung pada ketidaktahuan terhadap harga yang sebenarnya dari satu atau beberapa parameter dari populasi, dan distribusi student menuntut bahwa harga rata-rata dan varian sampel diturunkan dari sampel data yang berbeda. Ini adalah praktek yang kurang tepat untuk diberlakukan pada data survei pada umumnya. Nah, kemudian ini ada gambaran untuk melakukan pendeteksian outlier dengan uji student dengan formulasi berikut ya, bisa dilihat ada istilahnya mu, harga rata-rata populasi, dan S, standar deviasi sampel. Ini tidak dihitung dari sampel data pengamatan L, dimana L ini sama dengan data pengamatan. Kemudian ada T, nilai kritikal dari distribusi student, N adalah jumlah data pengamatan, dan alpha adalah level signifikannya. Kemudian ada kasus di mana harga rata-rata dan varian dari sampel dihitung dari sampel data yang sama, maka distribusi tau harus digunakan dalam pendeteksian outlier. Dan distribusi tau ini pertama kali dipublikasikan oleh W.R. Thomson pada tahun 1935, dan distribusi tau ini diturunkan dari distribusi student. Yang berikut ini adalah formulasi atau persamaan dari distribusi atau uji tau gitu ya, mana disitu ada harga rata-rata sampel, dan ada S, standar deviasi sampel, ada data pengamatan, ada nilai kritikal dari distribusi tau, dan ada N, jumlah data pengamatan, dan alpha level signifikan. Dan harga rata-rata dan standar deviasi dihitung berdasarkan sampel data yang sama. Pendeteksian outlier untuk yang uji tau gitu ya, nilai kritikal tau dihitung berdasarkan jumlah data pengamatan atau derajat kebebasan dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Residual standar dibandingkan dengan nilai kritikal tau. Residual standar yang nilainya melebihi nilai kritikal tau akan ditandai. Kemudian nilai kritikal tau adalah cukup berbeda dengan nilai kritikal yang berdasarkan distribusi normal. Uji Chi-square terhadap faktor variansi a posteriori. Seandainya residual dari data ukuran konsisten dengan harga estimasi ketelitiannya atau deviasi standar, dan residual tersebut berdistribusi normal, maka harga faktor varian a posteriorinya akan sama dengan 1. Dan ada tes statistik dapat diaplikasikan untuk menentukan apakah harga dari faktor variansi a posteriori konsisten dengan 1 sampai batas-batas tertentu yang dapat diterima. Uji Chi-square dianggap sukses seandainya harga faktor yang variansi a priori terletak dalam satu interval harga yang didefinisikan secara statistik. Itu ada persamaan tersebut gitu ya. Kemudian
gagalnya uji ini memberikan indikasi bahwa residual dari data ukuran adalah lebih besar dari harga yang direpresentasikan oleh variansinya, atau residual adalah lebih kecil dari harga ekspektasinya, yang menunjukkan bahwa kemungkinan data ukuran adalah lebih presisi dibandingkan perkiraan sebelumnya, atau model fungsional yang digunakan tidak komplit atau tidak benar, atau data mengandung kesalahan sistematik yang tidak dimodel secara benar. Kemudian uji statistik ini bisa dianggap gagal atau tidak diterima gitu ya, karena beberapa hal. Pertama, adanya kesalahan besar pada satu atau beberapa data ukuran, adanya kesalahan sistematik pada data ukuran ataupun pada koordinat dari satu atau beberapa titik tetap, tidak normalnya distribusi dari residual data ukuran, penggunaan model fungsional yang kurang benar, nilai a priori standar deviasi dari data ukuran yang tidak benar, dan kombinasi dari faktor-faktor di atas. Dan elips kesalahan titik atau absolute memberikan daerah kepercayaan atau confidence region gitu ya, dari koordinat horizontal suatu titik. Dia ada anggapannya kita yang diperhatikan saat ini adalah koordinat horizontalnya XY-nya gitu ya. Besar, bentuk, dan orientasi dari elips kesalahan absolut akan terpengaruh oleh pemilihan titik datum dalam jaringan. Dalam program perataan jaringan, indikator kualitas yang formal seperti elips kesalahan titik ini umumnya hanya akan dihitung apabila uji-uji statistik seperti rasio varian dan chi-square gitu ya, telah sukses dilalui. Dan di sini ada matriks varian covariance gitu ya, dari posisi horizontal titik P gitu ya, di tengah adalah titik P digambar, dan ada string notingnya, ada XY-nya gitu ya, ada covariance-nya gitu ya, dilihat dari matriks varian covariannya gitu ya. Maka besar, bentuk, dan orientasi elips kesalahan absolut yang standar dihitung sebagai berikut. Nah, itu ada persamaan untuk mencari nilai A nya gitu ya, atau yang nanti menjadi acuan diameter gitu ya, dari bentuk geometri elips-nya gitu ya, untuk jari-jari pertama. Kemudian nanti untuk mencari jari-jari yang kedua atau B gitu ya, ini untuk menyusun bentuk elips selanjutnya gitu ya. Jadi ada dua jari-jari, ada jari-jari A dan ada jari-jari B dengan persamaan berikut gitu ya. Bisa Anda perhatikan bahwa ini disusun dari matriks varian covarian. Kemudian selain jari-jari ya tadi ya, A sama B, kemudian ada juga nilai alfa, ini yang menentukan arah dari bentuk elipsnya, gitu ya, dimana kita bisa mencari nilai alfanya gitu ya, dari tan 2 alfa itu dari nilai sama dari nilai covariance dari string sama northingnya. Kemudian probabilitas titik berada dalam elips kesalahan standar adalah sekitar 39%. Dan untuk meningkatkan tingkat probabilitas menjadi 95%, maka ukuran dari elips standar harus dikalikan faktor berikut gitu ya. Selanjutnya ada elips kesalahan relatif atau disebut dengan elips kesalahan garis gitu ya. Ada gambarnya di bagian kanan tersebut, sama bentuknya seperti elips, cuman dia di garis gitu ya. Dia memberikan ke daerah kepercayaan dari koordinat horizontal suatu titik relatif terhadap titik lainnya, dari satu titik dengan titik yang lainnya. Besar, bentuk, dan orientasi dari elips kesalahan relatif tidak akan terpengaruh oleh pemilihan titik datum dalam jaringan. Kemudian seandainya matriks varian covariance gitu ya, dari yang terkait dengan posisi horizontal titik A dan posisi horizontal titik B ya, seperti gambar bagian kiri gitu ya. Ini bisa digambarkan matriks varian covariance-nya di sebelah kanan gitu ya. Dari koordinat nilai koordinat E dan E sama N gitu ya, string noting gitu ya, dari masing-masing titik A dan juga titik B ini bisa dikombinasikan gitu ya, sehingga bisa didapatkan di bagian bawah gitu ya. Bisa Anda perhatikan hasil dari matriks varian covariance dari dua titik, yaitu titik A dan B. Dan besar, bentuk, dan orientasi dari elips kesalahan relatif atau kesalahan
garis gitu ya. Standar ini dapat dihitung berdasarkan rumus. Di situ ada sama nilai cari-cari A, nilai cari-cari B ya. Kemudian terakhir adalah alfa atau arah orientasinya gitu ya, untuk menentukan bentuk arah elipsnya. Kemudian klasifikasi kualitas jaringan. Sesuai dengan kualitasnya, jaringan dapat diklasifikasikan berdasarkan kelas dan orde. Pengklasifikasian jaringan ini umumnya didasarkan pada statistik yang dihasilkan oleh hitung perataan jaringan. Statistik tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menentukan kelas dan orde dari jaringan yang bersangkutan. Dan kelas jaringan ini kelas diberikan pada suatu set koordinat berdasarkan pada metode survei lapangan yang digunakan, teknik reduksi data yang diaplikasikan, dan hasil dari hitung perataan jaring bebas, dan panjang dari sumbu semi mayor dari elipsalan relatif yang diberikan oleh hitungan perataan jaring bebas ini tidak boleh melebihi panjang maksimum dari sumbu semi mayor yang diperbolehkan. Kemudian untuk panjang maksimum dari sumbu semi mayor dari elipsalan relatif yang diperbolehkan dihitung menggunakan rumus R sama dengan C kali dengan D tambah 0,2, di mana R ini adalah panjang maksimum dari sumbu semi mayor yang diperbolehkan dalam satuan milimeter gitu ya. C ada faktor yang diturunkan secara empirik atau telah diterima secara historis yang besarnya tergantung pada kelas. D adalah jarak antara dua titik yang bersangkutan dalam kilometer dengan jarak minimum adalah 1 km. Dan kalau metode survei lapangan yang digunakan gitu ya, atau teknik reduksi data yang diaplikasikan atau hasil dari hitung perataan jaring bebas ini gagal mencapai kelas yang diinginkan, maka titik-titik dari survei tersebut harus diklasifikasikan ke kelas tertinggi yang sama untuk ketiga aspek di atas. Dan ada harga dari konstanta C untuk kelas ya, masing-masing kelas itu ada kelas 3A, 2A, A sampai E gitu ya, dengan nilai C untuk 1 sigma dari 1 sampai 100. Kemudian ada aplikasi tipikal yang sering digunakan gitu ya, ada seperti survei presisi tinggi spesial, survei geodesi presisi tinggi, hingga proyek kelas rendah. Kemudian orde jaringan. Orde adalah fungsi dari kelas dari survei gitu ya, dan kesesuaian antara data survei yang baru dengan set koordinat jaringan yang telah ada, dan ketelitian dari proses transformasi yang diperlukan untuk mengkonversikan hasil dari satu datum ke datum lainnya. Ini yang disebut dengan orde. Orde ini yang diberikan pada titik-titik dari suatu kerangka yang baru. Ini tidak boleh lebih tinggi dari orde titik-titik yang sudah ada yang digunakan sebagai titik ikat atau titik referensi gitu ya, dari kerangka yang bersangkutan. Dan tidak boleh lebih tinggi dari kelas yang diberikan pada survei yang bersangkutan ya. Misalnya kita mau buat orde 2 ya, mengikatnya harus pada orde 1 gitu ya, dimana orde 2 yang kita buat ini atau titik yang kita buat tidak boleh membuat orde yang lebih tinggi dari orde 1 yang kita ikat gitu ya. Misalkan tadi kan orde 1 yang kita ikat, berarti harus maksimal ya orde 1 atau orde 2, jadi nggak bisa di atasnya dari titik referensi atau titik ikat yang kita ikat gitu ya. Dan orde 1 jaringan dikaitkan dengan kelasnya bisa menjadi lebih rendah karena beberapa faktor seperti kualitas dari titik-titik ikat yang digunakan relatif lebih rendah atau konfigurasi titik-titik ikat yang digunakan relatif tidak optimal. Kriteria yang digunakan untuk menentukan orde dari suatu jaringan adalah identik dengan yang digunakan dalam penentuan kelas, yaitu dengan menggunakan rumus R sama dengan C dikali dengan D tambah 0,2. Yang berikut orde jaringan sama seperti yang sebelumnya. Dan hitung perataan diperlukan ketika jaringan mempunyai data ukuran yang berlebih. Di sini menciptakan konsistensi dari data ukuran, mendistribusikan kesalahan dengan cara yang merefleksikan ketelitian pengukuran, dan ada beberapa metode hitung perataan yang dapat diaplikasikan. Metode kuadrat terkecil adalah metode hitung perataan yang paling umum digunakan dalam bidang geodesi. Dan
Untuk perataan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi ini ya. Hitung perataan dapat dilakukan dalam sistem koordinat 1, 2, atau bahkan n dimensi. Ini contohnya ada perataan 1 dimensi seperti jaringan sifat diopter, ada 2 dimensi seperti jaringan poligon gitu ya, dan perataan 3 dimensi seperti jaringan GPS. Di dalam metode hitung perataan di situ ada nilai B atau berat ukuran, dan juga ada V residual dari data ukuran, dimana kalau misalkan di situ ada sigma PI kali VI gitu ya, nilainya minimum, ini dia tidak terlalu baik. Dan ada selanjutnya ini ada metode L1 norm, kemudian metode minimum maksimum gitu ya, dan juga ada metode kuadrat terkecil. Dalam metode kuadrat terkecil, prinsipnya jumlah proporsional terhadap berat data ukuran dari kuadrat dari residual adalah minimum. Nah, ini tadi ada PI, dia besar dari data ukuran I, VI residual dari data ukuran I. Sini menganggap data ukuran sebagai indikator terbaik dari harga data yang sebenarnya, memberikan koreksi yang sekecil mungkin untuk data ukuran, dan memberikan harga estimasi dari parameter yang dicari beserta informasi tentang kualitas atau ketelitiannya. Nah, kemudian sekilas cerita tentang metode kuadrat terkecil gitu ya. Prinsip dasar dari metode kuadrat terkecil ini pertama kali ditulis oleh Gauss kira-kira 200 tahun yang lalu pada saat dia masih mahasiswa di Jerman, dan aplikasi pertama untuk pengolahan data astronomi. Dan pada saat waktu yang bersamaan, Legendre juga membangun ide yang sama dengan Gauss menyangkut metode kuadrat terkecil ini. Gauss adalah orang pertama yang mengaplikasikan metode ini untuk hitung perataan jaring kerangka survei sekitar tahun 1803 sampai 1807. Di akhir 1800-an gitu ya, Helmut banyak menggunakan kontribusi terhadap penggunaan metode ini di dalam bidang survei. Dan banyak kemajuan yang terjadi dengan metode kuadrat terkecil ini. Dua yang terpenting adalah perkenalan dengan matriks sekitar tahun 1850 dan menggunakan komputer sekitar tahun 1960-an. Di dalam metode kuadrat terkecil ini dibagi jadi dua bagian, itu ada aspek-aspek filosofis dan penilaian, dan bagian kanan ada teknik-teknik dan algoritma perhitungan. Dimulai dengan modal atau fungsional dan stokastik gitu ya. Nanti akan selanjutnya di metode kuadrat terkecil, selanjutnya di evaluasi statistik dan uji hasil, dan nanti pemodelan akan kembali dilakukan gitu ya. Dari data ukuran gitu ya, terbagi jadi dua, nanti ada model stokastik dan model fungsional. Dan nanti akan berlanjut di algoritma hitung perataan, mana algoritma hitung perataan di situ ada parameter dan ketelitiannya, dan selain itu ada juga data ukuran yang terkoreksi. Kemudian pada metode kuadrat terkecil ada dua model yang perlu ditentukan untuk pemakaiannya, yaitu model fungsional dan model stokastik. Mana model fungsional ini menghubungkan data ukuran dengan parameter yang akan diestimasi. Untuk model stokastik ini menjelaskan karakteristik statistik dari data ukuran. Teori kuadrat terkecil tidak menuntut bahwa residual dari data ukuran mempunyai distribusi normal atau Gaussian, akan tetapi bila data ukuran secara tipikal konsisten dengan distribusi normal, maka residualnya dapat diharapkan akan mempunyai distribusi normal. Nah, ini ada gambarannya gitu ya. Pada model fungsional atau bersamaan pengamatannya, data ukuran merupakan fungsi dari parameter yang akan diestimasi gitu ya. Dan bersamaan pengamatan bisa linear maupun non-linear. Satu data ukuran membentuk satu persamaan pengamatan. Jumlah persamaan pengamatan harus lebih besar satu sama dengan atau sama gitu ya dengan jumlah parameter yang akan diestimasi. Dan metode kuadrat terkecil yang umum diaplikasikan pada program komputer. Pada persamaan pengamatan jarak, data ukuran jarak dapat dimodelkan sebagai fungsi dari koordinat kedua titik ujungnya. Jadi ada gambarannya gitu ya, D, kemudian ada fungsi F tadi. Dan selain jarak ukuran D, data masukan lainnya untuk hitung perataan adalah koordinat pendekatan dari titik-titik ujungnya. Hitung perataan terhadap jarak umumnya dimodel dalam bentuk di mana koreksi langsung diberikan pada koordinat dari titik-titik ujungnya.
Dan persamaan pengamatan jarak dapat mempunyai bentuk V sama dengan A1 dx1 tambah B1 dy1 tambah A2 dx2 tambah B2 kali dy2 tambah W, di mana V adalah residual dari data ukuran, x1 y1 x2 y2 adalah koreksi terhadap koordinat pendekatan, A1 B1 A2 B2 adalah koefisien dari persamaan pengamatan, W adalah salah penutup, yaitu selisih antara jarak pendekatan atau jarak yang dihitung berdasarkan koordinat pendekatan dari titik-titik ujungnya dengan jarak ukuran gitu ya. Dan penentuan harga koordinat yang definitif ini dilakukan secara iteratif. Dan ada model nonlinear ya, sangat sering. Koefisien dari persamaan pengamatan merupakan fungsi dari koordinat titik-titik ujung, di mana perubahan dari koordinat-koordinat tersebut akan mempengaruhi harga dari koefisien-koefisien tersebut. Dalam hal ini model fungsional adalah nonlinear. Biasanya proses perhitungan perlu diiterasi beberapa kali sampai koefisien-koefisien dari persamaan pengamatan menjadi konsisten dengan koordinat dari titik-titik, dan jumlah iterasi akan tergantung pada ketelitian dari koordinat pendekatan. Dan berat dari data ukuran, tujuan dari sistem pemberatan adalah untuk memastikan bahwa kontribusi dari setiap data ukuran dalam proses perataan adalah sesuai dengan tingkat ketelitiannya, dan data ukuran yang lebih teliti akan mempunyai berat yang lebih besar dibandingkan data ukuran yang kurang teliti, dan hasil dari hitung perataan akan tergantung pada harga relatif dari berat data-data ukuran yang terlibat. Kemudian variansi atau kuadrat dari deviasi standar dari data ukuran digunakan sebagai basis pada penentuan berat dari data ukuran yang bersangkutan gitu ya. Dimana variansi adalah parameter yang umum digunakan untuk menyatakan tingkat ketelitian atau presisi dari data ukuran, dan penggunaan variansi berimplikasi pada asumsi bahwa data ukuran mempunyai distribusi normal, dan analisa statistik tergantung pada harga absolut dari variansinya. Baik, saya kira terima kasih. Sekian.